Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Prof. Mujiono Harjo, para rektor, warga dari Prof. Kusnu, Pak Sinten, Pak Sarjana Hadi. Nah, sejak kecil sudah sarjana. Ya itulah kalau anak profesor itu sejak kecil sudah sarjana. Pak Sinten, Mas Taufik, ini putra Pak G. Mujib. Kemudian ada Bu Irma kalau nggak salah. Bu Irma, wonten? Ya, karena wonten saya hormati Bu Irma yang saya hormati. Kemudian dari keluarga ini Mas Daniel, ini putra Kiai Muton, saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini cahaya terang dan tidak hujan, sehingga kita bisa melakukan kegiatan rutin khatmil Quran, istighosah dan sholawat, kemudian diteruskan dengan peresmian pemberian nama gedung-gedung, dan alhamdulillah ada 9 orang, 9 keluarga yang hadir di sini dan telah ditentukan. Yang pertama, gedung ini untuk Profesor Kusnu, karena gedung ini nanti digunakan perkuliahan pasca sarjana. Jadi pasca sarjana yang kampus 2 itu digunakan rumah sakit pendidikan, kemudian pasca sarjananya diletakkan di sini. Kenapa di sini? Karena ini area elit. Ya. Jadi kalau area elit itu mahasiswanya harus yang tua-tua. Ya. Ini nanti tidak boleh digunakan oleh S1, ya, harus tua-tua. Nah, ini kita akan hari ini diresmikan namanya Gedung Profesor Dr. Muhammad Kusnu SH. Nah, tapi hari ini tinggal tangan-tangan aja. Nanti kalau mau nempel Mas Sarjana, nanti bisa ke sini lagi. Ketepatan beliau ini sarjana seni rupa, yang rupanya kurang bagus nanti ke beliau. Ini sarjana rupa. Jadi interior ya. Jadi nanti dikasang itu. Kemudian yang gedung untuk pusat bahasa itu kita beri nama Gedung Profesor Dr. Mujiono Harjo. Mengapa pusat bahasa kita beri nama Profesor Dr. Mujiono Harjo? Karena sesuai dengan kompetensi beliau, ahli linguistik ya. Jadi Bapak yang nanti bahasa Arab Inggrisnya kurang, nanti belajar di gedung Profesor Mujiono Harjo. Kemudian bagi lali ya. Seperti humaniora ya. Humaniora ini untuk Kiai Haji Usman Mansur. Ya. Kalau saya tidak salah, beliau ini adalah dekan kedua setelah Prof. Kusnu. Prof. Kusnu ini dekan pertama tahun 1961, ketika itu didirikan Fakultas Tarbiyah yang ikut IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi beliau pendiri sekaligus dekan. Dan saya saya sekali ikut kuliah beliau, bukan kuliah reguler tapi kuliah umum di
dulu itu ada ini apa namanya ruangan apa namanya pertemuan. Nah beliau cerita kalau pernah disuruh ceramah di Belanda, kemudian dia ceramah dengan teori-teori hukum adat dari Barat. Ternyata para profesor keluar, terus diingatkan oleh profesor sebelahnya, Pak Kusno, jangan cerita itu. Anda beri kuliah tentang penelitian Anda. Kemudian beliau balik memberikan kuliah terkait dengan hasil penelitiannya hukum adat di Bali. Kemudian seluruh profesornya kembali dan tepuk tangan luar biasa. Seingat saya tepuk tangannya 1 jam. Nah saya dapat pelajaran luar biasa dari beliau. Dia ini ahli filsafat dan ahli hukum adat, kalau nggak salah begitu. Nanti beliau yang tahu. Kemudian yang ketiga, Pak Masum Umar. Ini ada Bu Irma kalau ya. Pak Masum Umar ini untuk nama Dr. Andes Kiai Haji Maksum Umar, nama beliau untuk nama gedung Fakultas Tarbiyah untuk Maker Teaching sebelahnya Humaniora. Ya. Mengapa ini beliau digunakan nama di sana? Karena beliau itu betul-betul guru. Ya. Saya jadi dosen di IAIN itu pertama kali menjadi asisten beliau. Saya mengajar kitab 10 salam di depan dan beliau itu jadi mahasiswanya di belakang. Saya baru kali itu tersiksa betul dalam hidup itu. Jadi semalam suntuk tuh belajar 10 salam. Jadi saya ngajar di depan, beliau di belakang. Ya. Dan cara negornya itu luar biasa halusnya. Saya mengerti kalau beliau menegur, tapi orang lain nggak mengerti. Dia itu sabar sekali. Nggak tahu putra putrinya sabar seperti enggak, beliau enggak ya. Sepertinya enggak ya kayaknya. Ini Bu Irma ada ya, Bu Irma ya. Mudah-mudahan Bu Irma sangat sabar seperti bapaknya. Tapi katanya, Paris, saya nggak bisa niru bapak. Iya, sampean putri bapaknya laki-laki ya nggak mungkin. Kemudian yang berikutnya Pak Dr. Andes Kiai Haji Mujib. Ya, Pak Mujib ini untuk nama gedung B, gedung kuliah B. Tolong, benar ya? Ya, gampang nanti kalau salah ya diralat gitu. Nah, Kiai Mujib ini juga luar biasa. Beliau mengajar saya di Pasca Sarjana Muda, dulu itu doktoral disebut Pasca Sarjana Muda. Ngajar kitab hadis At-Taj. Nah, beliau juga menjadi saya pernah menjadi asisten beliau. Beliau itu tidak pernah menunggu, tidak seperti Pak Masum. Beliau itu jadi dekan di Tulungagung, saya menjadi asisten beliau. Ini putra beliau sudah hadir di sini dan tadi memberitahu kepada saya bahwa salah satu putra beliau menjadi Kapolda di mana Mas? Pangkal Belitung. Pangkal Belitung. Alhamdulillah. Jadi putra dari dosen IAIN jadi Kapolda. Bila itu juga sangat sabar. Ya, tapi sangat teliti kalau ada orang yang khutbah di masjid tarbiyah sekarang. Ya, saya kalau khutbah itu selalu diingatkan, pasti harus sini, gitu. Terus dimasukkan ke kamar, diadili di situ. Kalau kamu itu khutbah itu jangan keras-keras. Gitu. Saya yakin di antara teman-teman yang para khotbah itu pernah ditegur oleh beliau. Gus Is pernah ditegur? Oh ya, pernah ditegur ya. Gus, monggo Gus. Selamat datang.
kalau dibuka ininya insya Allah putarannya monggo. Wah, ini guys. Monggo. Gus, bener ya? Oh iya. Masalah. Beliau ini putranya Kiai Haji Usman Mansur. Terus saya sampaikan bahwa Kiai Usman Mansur untuk nama gedung Manura. Oke. Nah, Manura. Jadi Pak Kiai Haji Mujib ini sangat perhatian terhadap para mahasiswanya. Saya pernah menjadi asistennya, mengajar juga Subul Salam. Beliau sendiri ngajar atas waktu di doktoral itu. Nah, kalau ada pengkhotib yang menurut beliau nggak cocok itu ditegur. Saya pernah ditegur itu. Terus kalau khutbah itu aja keras-keras gitu. Karena dulu itu kan mahasiswa senang kritik pemerintah, kritik ini macam-macam. Saya dulu seperti itu, makanya sekarang sering di demo oleh anak-anak itu karena kualat tuh. Saya sadari nggak apa-apa. Jadi kalau ada demo saya biarkan aja karena ini hukum apa itu? Hukum karma. Biarkan aja. Kemudian Pak Mujib Bu Zuhairi. Nah, Profesor Dr. Zuhairi ini untuk nama gedung poliklinik Umi. Pertimbangannya karena dekat dengan rumah beliau. Di antara teman-teman yang pernah diajar oleh beliau, hanya saya yang sering nyambangi beliau. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah SWT karena sekarang masih sedang sakit. Kemudian Pak Anwar itu gedung B atau A ya untuk kuliah. Pak Anwar ini juga luar biasa, ya dekan. Hanya saya pernah tidak paham dengan kemauan beliau. Kalau ada keluarganya saya mohon maaf. Pernah saya diajak untuk ikut sidang DPRD di Malang. Kemudian satu mobil dengan beliau karena saya ketua senat, saya diminta untuk duduk di depan. Saya itu nggak mau karena saya menghormati karena santri. Saya kok disuruh depan kok terlalu baik beliau ini. Ayo, aku ngarep, boten, dengan mawon gitu. Ternyata menurut aturannya memang pejabat itu duduknya di belakang. Saya itu baru tahu setelah jadi rektor itu. Loh, berarti saya dulu itu salah gitu. Jadi saya disuruh-suruh, wes kamu ngono, boten dengan mawon gitu. Ya Allah, berarti beliau tersinggung pada dia. Kira-kira ini arek kok ngaku pejabat ini. Ngelama. Kemudian Pak Jumran Syah Indar, ini untuk nama pusat informasi di depan. Ya. Kemudian beliau ini juga luar biasa. Kalau ingat saya waktu memberi kuliah itu selalu cerita Amerika Serikat. Selalu cerita kalau saya di Amerika Serikat itu selalu membawa Al-Quran ketika naik ke gedung-gedung paling atas. Nah, tapi hanya itu aja yang saya ingat, pelajarannya lupa semua. Kemudian Pak Umran, Pak Imam, beliau mudah-mudahan bisa hadir. Ya. Pak Imam ini juga luar biasa, dulu menjadi asistennya Pak Malik ya. Kalau nggak salah menjadi asisten Pak Malik. Nah, ini Pak Malik katanya juga sakit, mari kita doakan. Mudah-mudahan Bu Zuhairi ini Pak Malik segera sembuh. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Pak Imam ini dulu menjadi asistennya Pak Malik. Ya. Dulu asisten itu tukang tukang absen. Ingat saya Pak Muhammad Jafar itu asistennya Pak Mas Juli.
Ini saya juga, ini tadi baru muncul ide saya, nanti kalau ada mahat-mahat yang dibangun akan kita beri nama dosen-dosen kita. Ya, mudah-mudahan cukup, misalnya ada Kiai Haji Mudor, Ahmad Mudor ya. Ini ada putranya Gus Daniel ya. Nanti karena beliau itu luar biasa ya. Ajar Jawailul Balagho. Itu ngajar tapi karena mungkin saking keselnya itu jendela jadi papan tulis itu. Jadi ini jendela jadi papan tulis luar biasa ya. Saya kira tidak ada orang sedunia seperti beliau. Mudah-mudahan Daniel seperti beliau itu. Orangnya pinter, hanya pondokan di langitan dan sebagainya, tapi mengerti fisika, kimia, filsafat dan sebagainya. Dan beliau itu kalau malam belajar semalam suntuk. Nah, saya pernah punya cerita kepada beliau itu. Dulu itu nggak tahu ya, dulu itu sangat taat pada dosen. Ada ujian balagho ya, kata beliau ujiannya sehari sebelum hari raya. Dulu itu kalau sudah tanggal 15 Ramadan itu sudah kita pulang semua. Tapi Pak Haji Mudor, saya sebutannya Pak Haji Mudor itu bilang ujiannya sehari sebelum hari raya. Waduh, kita itu masya Allah, wes gak karuan tuh. Begitu sehari sebelum Ramadan kita ke rumah beliau di sana dulu masih di Sumbersari. Sudah kumpul semua, lama kami tunggu keluar. Tidak jadi ujian. Loh, gimana Ustaz? Loh, Aris, kamu jangan menang-menang kamu. Tidak, ujian itu adalah ujian. Ini kan betul jadi. Ini kan betul. Jadi saya akan dianggap tokoh oleh teman-teman tuh, dianggap gagal saya. Oh, pemasangan ngonen, loh, apa gak iso bantah. Jadi tidak, ujian itu adalah ujian. Sama dengan apanya Gus Is itu. Ya, saya dianggap pintar karena ada teman saya yang diuji ketepatan bawa kerpean, dia gak bisa jawab, saya yang bisa jawab. Gitu. Katanya beliau, pinter Allah. Nama beliau kita abadikan untuk nama Nara. Ini mohon maaf, waktu kita diskusi dengan teman-teman itu, saya juga melontarkan gimana Menara ini dikasih nama. Jangan Pak Rektor, itu nggak cocok, nggak bisa dikasih nama. Gitu. Terus saya ini mikir, terus ada Pak Fadil, karena saya tidak berani menelpon sendiri kepada beliau, Pak Fadil, karena Pak Fadil itu kan lebih tua ketimbang beliau kan ya, karena rambutnya sudah lebih putih ketimbang beliau. Pak Fadil, tolong penjaringan menelpon ke Prof Imam, kira-kira bagaimana tentang nama ini. Terus telepon. Nah, yang menentukan nama untuk tower itu beliau sendiri. Jadi rupanya oke, nanti beliau biar cerita sendiri. Ini karena saya hati-hati betul karena berhadapan dengan seorang peneliti, nanti datanya keliru nanti ditolak. Jadi untuk tower ini kita beri nama Menara Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Rupanya beliau itu ingatannya sangat kuat. Saya pernah matur ke beliau, bagaimana kalau tower ini kita renov ya dengan tulisan Asmaul Husna dan sebagainya. Beliau setuju. Dan itu disampaikan ke Pak Fadil, padahal saya sudah lupa. Nah, itulah kalau orang tua ini ingatannya luar biasa. Ya, kemudian saya ulang lagi, Prof Muji untuk nama gedung Pusat Pengembangan Bahasa. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Saya ulang lagi, matur nuwun Prof Imam, matur nuwun Prof Muji, matur nuwun Prof keluarga dari Prof Husnu, matur nuwun dari keluarga Kiai Haji Usman Mansur, Gus Din, dari keluarga Pak Mujib,
keluarga Kiai Haji Masum Umar, kemudian Pak Anwar, keluarga Pak Anwar belum hadir, Pak Jumran, ya mungkin menyusul. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Jadi atas nama pimpinan saya mohon maaf atas semua hal. Prof Imam ini saya sampaikan bahwa kita biasanya 2 minggu sekali, tapi sekarang ini karena teman-teman minta supaya tiap hari Jumat pagi untuk baca ngaji Al-Quran, kemudian istighosah dan sholat Nabi. Jadi ketepatan ini tempatnya di sini, jadi kita atur. Saya kira itu, dan mungkin mulai apa namanya acara berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Rektor UIN Malik Ibrahim beserta Wakil Rektor serta Sivitas Akademika UIN Malik Ibrahim yang kami hormati. Kemudian perwakilan dari keluarga Prof. Husnu, keluarga Pak Mujib, Pak Jumran, Prof. Imam. Kami sangat mengapresiasi sekali dan sangat terhormat almarhum abah saya Usman Mansur dijadikan nama gedung Fakultas Humaniora. Jadi waktu saya lihat abah saya setelah Pak Husnu 69 jadi dekan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang ini, saya hanya kelahiran saya 69, tapi waktu semacam acara-acara seremoni itu yang saya lihat di IAIN itu ada Pak Mujib, ada Pak Husnu, foto hitam putih yang itu dikoleksi oleh abah saya. Dan kebetulan juga di IAIN ini saya banyak diceritain juga oleh Gereja Jawiwetan, oleh almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur kan pernah jadi asisten bapak saya sekitar tahun 60-an akhir, dari Tebu Ireng ke Malang ini, kemudian dijadikan asisten. Mungkin saksi hidupnya juga keluarga dari Yai Mas Duki, Gosis, ya, sangat akrab sekali ya Mas Duki, karena Pak Mujib itu seringkali ke rumah kami. Jadi itu pengalaman kami melihat IAIN yang sangat dekat dengan keluarga saya. Mungkin mbak saya, Mbak Masliha, yang sekarang di Yayasan Unisma itu mengetahui betul bagaimana kekeluargaan IAIN itu. Jadi itu yang saya ingat bahwa kata Gus Dur ini waktu kami ketemu di ruang kerjanya dia, bahwa inspirasi dia untuk forum demokrasi, forum interfaith ya, tentang toleransi itu didapatkan di Malang, karena abah saya waktu itu mengajar ilmu Islamologi di GKJW dan diteruskan oleh Gus Dur. Itu yang sangat berkesan, bahwa ternyata intelektual IAIN di Kota Malang itu sebetulnya luar biasa sekali untuk di tahun itu ya. Bagi saya yang masih baru kuliah di Ceritan itu, berarti bahwa intelektualitas di IAIN Kota Malang itu sesungguhnya kosmopolit sebetulnya. Saya berharap gagasan yang seperti itu IAIN, sekarang bukan IAIN lagi, sekarang jadi UIN Malik Ibrahim itu dengan tradisi keislaman dan kosmopolitannya itu mampu menghasilkan intelektual sebagaimana para pendiri, karena saya kan karena berasal dari tentara ya, dari unsur tentara, kemudian karena rera ini kan unsur politik ya, di mana PSI dan Partai Sosialis Islam itu nggak senang laskar-laskar yang dari Sabilillah dan satunya lagi saya lupa ini, Hizbullah dan Sabilillah itu
kemudian diturunkan pangkatnya, dan karena instruksi bahwa abah saya harus membantu di IAIN, maka tapi ini pandangan Emik ya, mungkin bisa salah. Emik ini kan kalau dari penelitian itu kan pandangan dari yang orang yang terlibat di dalam peristiwa, bukan orang luar, bahwa yang dari unsur PNI Pak Dul Karnowo, kamu bantu di IAIN di Kota Malang itu supaya yang bisa merepresentasikan, bisa baca kitab kuning, bisa ilmu umum, bisa banyak bahasa itu di Kota Malang waktu itu hanya Usman Mansur. Meskipun banyak, aku yakin banyak, karena satu-satunya apa istilah bapak saya ini kan bukan sarjana ya, dari mualiminya yang didirikan oleh keluarga Yai Thohir Singosari di Jagalan, karena Jagalan waktu itu juga bagus juga mualimin itu. Dan sebetulnya ya abah saya merasa nggak cocok karena ada Prof. Husnu yang ahli ada di Indonesia itu, sehingga mualimin itu ternyata juga bisa memimpin perguruan tinggi sampai ke UNISMA. Mungkin itu saya terima kasih sekali kepada Sivitas Akademika UIN Malik Ibrahim, terutama pada Prof. Haris atas apresiasi pemberian nama gedung Fakultas Humaniora kepada abah saya Kiai Haji Usman Mansur. Terima kasih. Wa'alaikum muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sebagai putri dari ayah kami Pak Mansur Umar merasa sangat terhormat mendengar bahwa kemarin malam Prof. Haris chatting atau WA saya bahwa memiliki untuk menggunakan nama ayah saya. Saya langsung memberitahu pada kakak-kakak, dan kami semua merasa terhormat dan kami mengucapkan terima kasih masih mengingat ayah kami, dan kami berharap bahwa nama beliau digunakan artinya beliau masih diingat, dan kami berharap banyak doa juga kepada beliau dipanjatkan. Ayah saya mulai berada di IAIN atau ya IAIN Jalan Ampel yang berada di Malang saat itu mulai tahun 1962 sampai beliau wafat. Beliau ada di sini alhamdulillah sesuai dengan keinginan beliau bahwa saya ingin berada di IAIN atau saya ingin selesai atau meninggal tapi tidak dalam kondisi tidak melakukan apa-apa. Artinya beliau masih tetap mengajar. Jadi hari terakhir beliau masuk rumah sakit itu masih sebelum berangkat ke Surabaya, karena kami sudah pindah ke Surabaya. Beliau masih mengajar, kemudian tiba-tiba merasa badannya agak panas dan kembali, dan masih menyetir mobilnya sendiri ke Surabaya bersama ibu, dan sejak saat itu masuk rumah sakit sampai beliau wafat. Ayah saya selalu mengatakan bahwa ketika ibu mengatakan kenapa harus ke Malang karena kita sudah berada di Surabaya, saya ketika di Malang itu luar biasa senangnya karena masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Malang, dan sampai terakhir saya ingin berada di Malang, dan alhamdulillah apa yang beliau inginkan tercapai. Sempat juga ada pertanyaan ketika beliau menjadi pengurus di Ma'had dan beliau dipanggil Kiai. Bapak bilang kenapa saya harus dipanggil Kiai, tapi saya baru ingat bahwa kemarin ketika membaca buku biografi beliau bahwa kakek buyut kami itu ternyata
ya, adalah salah satu kiai di Banten dan masih ada garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Jadi ketika kita ke makam Sunan Gunung Jati, biasanya penunggu atau penunggu makam itu melihat kuku kami. Jadi kalau masih ada keturunan, kita diizinkan untuk masuk. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara melihatnya. Ternyata kuku-kuku anak keturunannya masih terlihat menurut juru kuncinya. Itu kayaknya. Jadi dan tadi saya juga mendengar Pak Haris menceritakan bahwa Bapak itu luar biasa sabarnya. Ya, kami putranya rasanya tidak ada yang bisa sesamai beliau, karena dalam kondisi apapun beliau masih selalu tersenyum. Dan ketika sakit parah pun dokter sampai mengatakan, Bapak mohon maaf kalau sakit bisa hentikan karena ada obatnya, tapi beliau tidak pernah mengatakan atau mengeluh sekalipun, padahal menurut dokter itu sakitnya luar biasa. Terakhir beliau langsung divonis mengidap kanker hati dengan stadium yang cukup tinggi, dan itu menurut dokter itu sudah sangat luar biasa sakitnya. Tapi ayah saya sama sekali tidak pernah mengeluh, dan dokter merasa heran kenapa tidak pernah mengeluh, karena sebenarnya itu sakitnya luar biasa. Itu yang bisa saya ceritakan dari ayah saya. Saya tahu bahwa sebagai manusia biasa pasti ada banyak kekurangan. Oleh karena itu kami dari keluarga mohon maaf barangkali ada salah dan kurang beliau. Semoga nama ini menjadi nama yang baik bagi gedung yang menjadi nama beliau dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa dan guru para pendahulu, termasuk Yani Pak Kusno, kemudian Pak Usman Mansur. Ya, dulu saya sering diajak Bapak ke Pak Usman, pada saat itu sering menemani daripada Bapak. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, saya nama saya Taufik, saya anak kelima ya. Saya bukan anak yang terakhir dari bapak saya, tetapi saya anak kelima karena adik saya dulu ada yang meninggal di usia 11 hari. Ya, jadi banyak mengatakan bahwa wah ini anak buncit Pak Musik. Oh bukan, saya bukan buncitnya, saya nomor 5 dari 6 keluarga yang satu meninggal. Kebetulan adik saya dimakamkan di pemakaman 11 hari depan sana. Ya. Selisih 11 tahun dengan saya pada saat itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya masih ingat dulu diajak Bapak ke IAIN, saya tidak mau karena nggak ada listriknya. Ya, nggak ada listriknya. Terus kalau nonton TV harus pakai aki, ya. Terus rame, jadi rame mulai ya hewan-hewan itu. Artinya kami kembali ke rumah yang pada saat itu ibu ada di Jalan Widodaren nomor 5 di sana untuk beberapa saat saja. Begitu listrik sudah mulai nyala, ya baru mau, termasuk beberapa kakak saya juga mau ikut di sini. Karena dulu serem Jalan di Gajayana itu masih seperti itu, di atas jam 7 serem, jangankan serem di Jalan Gajayana ya, jangan gitu. Mulai dari L1 dulu, dari diamannya almarhum Pak Masbuk, Profesor Masbuk, sampai ke Pak Dimyati atau ke Pak Ruslan Laba almarhum, serem semuanya karena lampunya. Nah ini saksinya Mas Anto ini dulu nih, Mas Anto ya. Profesor era Mas Anto ya. Nah Mas Anto ya. Jadi putranya Pak Gajah kalau perlu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Profesor Haris dan Sivitas Akademi dari UIN atas pemberian nama tersebut. Kami tidak menyangka bahwa akan ada penamaan tersebut. Keluarga besar IAIN Sunan Ampel pun sampai hari ini juga masih ada, Bapak. Jadi alhamdulillah
tahun kemarin sudah 2 kali kami ada pertemuan, kebetulan yang kemarin itu pertemuannya di Ringin Asri, tapi sebelumnya itu tahun sebelumnya ada di lantai 5 rektorat kalau nggak salah pada bukan. Jadi mulai keluarga almarhum Pak Masku, putra-putranya, putra-putrinya, kemudian yang sebelah sana itu Pak Ruslan, yang sebelah sini Pak Dimyati. Alhamdulillah kami masuk dalam satu komunitas yang sudah masih terjalin, ya. Jadi kalau grupnya tetap keluarga besar perumahan IAIN Sunan Ampel Malang. Ya. Jadi kami punya grup itu, kami lestarikan, ya. Kami tidak akan lupa, insya Allah kami tidak akan lupa dengan bapak-bapak atau siapapun yang dulu ikut berjuang, ya, berjuang dan hidup bersama dalam lingkungan kami. Mulai listrik belum ada, malingnya banyak, terus kalau sudah kumpul jadi satu nyuruh kelut, ya. Jadi satu minggu sekali atau 2 minggu sekali di sini itu ada sungai 2 meter lebih, ada temboknya pembatas UIN. Saya masih ingat, ya, masih ingat. Cuma sekarang kalau disuruh, saya dulu pernah jatuh di mana saya lupa. Saya dapat ikan lele sama ular di mana saya lupa, tapi di sungai sini. Karena sudah merupakan sebuah rutinitas kami dulu, kalau nggak layangan, ya ngumpul cari belut kalau malam. Tentunya tidak sendiri, kami bersama takmir masjid pada saat itu ada Kiai Wahid dari Nganjuk, kemudian ada Pak Ilyas Tohari, kemudian ada Profesor Jendro, kemudian ada Pak Sabarudin, Pak Saifuddin dan sebagainya pada saat itu, termasuk Pak Sultan dan sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mewakili almarhum bapak saya. Mohon dimaafkan andai kata pasti ada salah. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan almarhum bapak kami. Kami sekeluarga merasa bangga bukan karena nama ini, tetapi dari awal kami bangga, kami senang menjadi salah satu unsur daripada IAIN Sunan Ampel. Pada saat itu ialah Fakultas Tarbiyah, ya. Jadi kami bangga, kami senang. Dari awal, ya, dari awal. Yang saya tahu, saya ingat pada saat itu tahun 75, dekan tahun 75 mungkin, ya, tahun 75, 3 tahun. Kita sama-sama waktu itu ngawali musola. Dulu masih musola, belum masjid, ya, yang sekarang ada menjadi masjid tarbiyah ini. Akhirnya banyak kegiatan yang ngumpul di sana, termasuk kami yang warga perumahan itu akhirnya menjadi terkumpul di musola itu pada saat itu. Banyak kegiatan lomba dan sebagainya kumpul di sana. Ya nggak pernah ngaji jadi ngaji, ya nggak berjamaah jadi jamaah di situ. Bapak Ibu saudara sekalian, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala apa yang pernah almarhum bapak kami lakukan. Mohon doanya, semoga almarhum bapak kami, ya, segala sesuatunya menjadi baik di alam sana. Ya, sekali lagi mohon dimaafkan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi Pak Rektor dan Sekuritas Akademika UIN Malik Ibrahim ini. Saya sangat berkesan, saya sangat mengenang sekali IAIN Sunan Ampel Malang dulu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian sepatah 2 patah kata dari pemberian nama gedung C atau pusat bahasa akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Mujiar Harjo MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rektor dan seluruh rektor yang saya hormati, para dekan, saya sebut wali keluarga Pak Yai Usman, keluarga Pak Muji, keluarga Pak Jodran ada, keluarga Pak Masum Umar, Ibu Irma, terima kasih masih
saya, Prof. Ima dan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas prakarsa ini, dan kira-kira 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh Pak Malik Karim Amrul. Biasanya Pak Malik itu kalau telepon saya itu urusan lapis dan di kalau lain ditanya ada rencana untuk pemberian nama-nama para pimpinan terdahulu gedung-gedung di kampus ini. Saya jawab, kan nama-nama gedung sudah kita beri, gedung sudah beri nama presiden yang tidak mungkin kita ganti. Terus Pak Malik menjelaskan itu nama-nama bagian-bagian dari kampus. Terus saya jawab kalau kira-kira ada manfaatnya membaca sekalian. Ibu sekalian, saya kira perjalanan sebuah institusi pasti melewati sejarah, dan sejarah itu ada pelakunya. Pelakunya itu orang. Karena itu mulai keberadaan kampus ini pertama kali sampai sekarang tentu lewat tahapan-tahapan yang memiliki catatan-catatan tersendiri. Saya kira kalau warga kampus ini selalu mengingat sejarah, mau belajar dari sejarah, saya suatu sikap yang sangat baik dan terpuji. Lebih-lebih bagi yang sudah almarhum, saya kira setiap acara apa saja di kampus ini itu kita kirim doa kepada almarhum yang telah bagaimanapun pasti mendapat prestasi, ada capaian-capaian. Orang yang sudah lewat itu tidak ada yang diinginkan kecuali bagi kita doa-doa dan mudah karyanya itu diterima oleh Allah. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penghormatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sepatah 2 patah kata dari pemberian nama gedung menara atau Tower UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Rektor, para Wakil Rektor, Pak Dekan, saya muliakan keluarga dari Prof. Kusnu, Kiai Usman Mansur, Pak Mujib, Pak Maksum Umar, Pak Anwar, Pak Jumran, Ibu Zuhaini, Pak Mujib, dan semuanya kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang, minal dhulumat ilan nur, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya tadi mengira kalau saya tidak disuruh nyambut, karena setelah Pak Mujib kok Pak Muji, saya lupa gitu. Ternyata Mujib. Makasih, tidak dilupakan. Saya beberapa kemarin di Rektor ya, ditelepon oleh Pak Fadil, katanya nama saya akan dipakai untuk nama gedung. Saya bilang tidak usah, saya bilang tidak perlu. Kenapa? Ada 2 alasan.
Alasan yang pertama, nama saya itu sudah dikasih pakai nama pohon ilmu di kampus 3 oleh Prof Muji. Jadi masuk double gitu. Dulu sudah diresmikan oleh Prof Muji itu karena saya nyenangi pohon ilmu, lalu pohon di depan gedung itu dikasih nama pohon Prof Imam gitu kan. Dan saya sudah seneng itu. Karena jangan dipotong Pak di sini. Oh iya, jangan dipotong. Itu pohon itu nama saya itu, jangan dipotong. Itu pohonnya hidup saya lihat. Itu yang suruh nanam saya sendiri oleh Prof Muji itu. Jadi saya Pohon betulan ya? pohon betulan. Betulan. Jadi masa satu orang namanya 2. Kayaknya sudah mati itu. Lalu kemudian yang kedua, kalau memang terpaksa nama saya harus dimasukkan di situ, tak bilang harus lain. Kenapa? Saya mewakili semua orang yang saya ajak berjuang keras untuk mengembangkan kampus. Jadi harus lain, karena saya mewakili semua orang. Ya mewakili Gus Is, ya mewakili, pokoknya semua orang lah. Itu, jadi itu namanya saya, tapi sebetulnya saya mewakili gerakan waktu itu. Lalu gimana Pak Imam? Nah, cari yang khas. Karena mewakili, tak bilang. Lalu apa itu? Kalau ndak yang paling keras, paling pajak, tak bilang. Lalu yang keras itu apa? Yang keras itu batu. Batu. Itu prasasti itu kan batu itu kan paling keras, tak bilang. Karena mewakili banyak orang. Atau yang paling panjang. Iyalah, itu tower itu kan panjang. Silakan dipilih apakah diberi yang paling keras apa yang paling panjang. Ternyata saya diberitahu oleh Pak Adil katanya pilih yang paling panjang. Tapi itu sebetulnya rawan runtuh sebetulnya. Kalau gedung nggak akan runtuh, tapi kalau bisa runtuh. Apalagi pembangunannya itu tidak menggunakan pondasi yang kuat dalam. Waktu itu kan belum ada paku itu belum ada. Itu manual waktu itu. Karena itu kalau tidak salah setelah jadi kira-kira 3-4 tahun akan roboh. Itu akan roboh. Dan kalau roboh katanya robohnya itu ke masjid. Katanya orang tua. Kan mencelakakan itu Pak. Lalu kemudian saya suruh untuk merobohkan aja. Sudah kalau gitu kita robohkan aja. Lalu kemudian orang tua itu ngomong sama saya, bisa diperkuku. Lewat apa itu? Disusuli pondasinya? Enggak. Kalau saya dipercaya, serahkan sama saya. Lalu gimana caranya? Ya cara saya. Cara saya. Kira-kira sebulan kemudian dia ke rumah tengah malam membawa berlian, mengkilat. Membawa berlian, mengkilat. Jumlahnya kalau tidak salah 7. Jumlahnya 7. Lalu diapakan ini? Harganya berapa? Ini harus ditanam di bawah. Ditanam di bawah. Tidak ada orang yang tahu. Harganya berapa? Saya mau menolong UIN. Ini kalau dijual tidak ternilai, tapi saya ingin menolong UIN, dia bilang. Jadi orang luar saja itu ada yang peduli kayak gitu. Karena itu kalau orang dalam itu tidak semangat Pak Rektor, ditanya aja. Orang luar saja sudah kayak gitu, apalagi orang dalam gitu kan. Jadi di situ itu sebetulnya di bawah itu ditanam berlian, colong malam. Anda tahu apakah masih ada atau tidak? Tapi jangan itu saya nggak pernah ceramah begini
ini tidak pernah ya. Baru kali ini ya, baru kali ini. Lalu keramatnya di situ. Kalau yang batu keramatnya itu di bawahnya itu ada tanah kuburan Wali Songo, Gusi itu dulu tanah Wali Songo itu juga keramat. Dulu kan ada orang jatuh ya Gus ya, dari atas itu, dari genteng itu jatuh, tapi pikir sudah mati. Ternyata itu waktu itu ya sudah semaput, lalu kemudian oleh Gus Is dibawa ke rumah sakit Gus ya. Ternyata setelah di gerayanin itu oleh si dokter itu tidak terasa apa-apa, karena bingung ini mati atau hidup. Kalau mati mestinya tidak panas, ini kok masih banget. Lalu kemudian ditanya, namamu siapa? Dia bilang Jono, namanya Jono. Orangnya jatuh dari lantai 3 itu, namanya Jono. Berarti kalau gitu masih hidup, kan masih jawab. Ditawari oleh dokter itu akan diambil sampel dari air kencingnya itu, bisa enggak? Kamu kencing, nanti diperiksa kencingnya itu. Dia mantu. Akhirnya susternya disuruh cari selotop itu, dokternya lalu pergi biar diambil kencingnya. Ternyata ketika suster itu ngambil selotop itu, dia itu ke WC untuk kencing sendiri. Coba kan lucu itu orang itu. Tapi dokter waktu itu bingung, disuruh tinggal di situ akan diobservasi 2 kali 24 jam. Ini kok ada orang aneh gitu. Ternyata dapat dari satu malam nggak kerasa di rumah sakit, lalu bolos gitu. Ketika bolos itu mampirlah di kampus, nanyakan siapa yang akan meneruskan. Belum ada, jangan diteruskan, saya aja nanti yang teruskan. Tapi saya tak pulang dulu gitu. Nah lalu orang pada bilang, kalau gitu di sini ini ajaib. Ada apa ya Pak Imam kalau ada ajaib? Ya ada batu yang di bawahnya Wali Songo itu, udah bilang gitu kan. Akhirnya orang pada tahu, pada bilang, oh iya ada Wali Songo, menjadikan itu ajaib. Jadi jangan sembrono dengan batu itu. Lalu kemudian akhirnya saya senang Pak, saya terima, silakan saya mewakili semua pasukan waktu membuat gerakan perubahan dari STAIN menjadi UIN, pilih yang terpanjang. Saya kira itu tepatlah mewakili banyak orang. Tapi lalu itu ada punya makna sebetulnya. Saya itu melakukan apa saja di kampus ini itu ada saya kasih makna sebetulnya yang orang tidak begitu paham. Saya itu menyenangi persatuan saya. Persatuan itu penting. Jangan lalu kemudian kita ini, jangan kami gitu. Saya ingin kekamian di sini, persatuan. Pak Ruslan itu merasakan betul itu bahwa hambatan kampus itu maju itu karena kita ini mina dan mingkum gitu. Takut bayangkan NU Muhammadiyah itu menyatukan itu sulit sekali. Orang sudah baiknya kayak gini Pak Barisi itu masih dilihat itu. Sudah ikut istiqosa. Jangan. Itu cara berpikir dulu. Akhirnya dulu tidak maju-maju itu karena itu loh sebetulnya. Tapi ketika itu dipersatukan, maka lalu kemudian menjadi kuat, menjadi kokoh. Jangan dilihat dari mana, tapi lihatlah akan bisa berbuat apa. Kan begitu dulu itu. Karena itu seperti misalnya stempel. Tidak saya omongkan itu, kalau saya omongkan dulu mesti dibantah. Manusia itu kan suka jidal kan, suka bantah. Maka lalu kemudian ya pokoknya saya buat gitu. Stempel itu warnanya hijau. Hijau itu lambangnya NU sebenarnya. Lalu tulisannya itu kuning. Ini Muhammadiyah.
juga menara itu ada filosofisnya. Tingginya berapa? 60 meter itu. Menggambarkan apa? Menggambarkan berdirinya kampus ini. Jadi tingginya itu. Coba sama lihat belingirnya itu berapa? 9. Belingirnya itu 9. Di dalam itu ada apa? Cagak ya Gus ya? Cagaknya itu berapa? Coba sama hitung setelah ini berapa? Di dalam itu ada cagak itu. Cagaknya itu jumlahnya 9. Itu menggambarkan NU. Hatinya kampus itu adalah NU. Di dalamnya hati ya. Di luarnya tak suruh ngecat kuning. Luarnya Muhammadiyah, sebetulnya dalamnya NU. Ini orang ini tidak paham-paham. Tidak syukur tidak paham-paham. Yang kuning itu tuh kata siapa? Oh itu apa? Nanti itu gambarnya kan kuning-kuning, papatan. Wah benderanya hijau. Sama dengan NU. Karena mana-mana Pak Fatah ini, Pak Fatah itu kepingin jadi dekan, tapi karena Muhammadiyah lalu enggak. Jadikan apa sama preman? Jadi saya itu sebetulnya kesenangan itu adalah bersatu sebetulnya. Kalau di kampus itu sudah bersatu, Pak Rektor itu sudah bisa mempersatukan kita semua, gitu kan? Ya sudah, jangan berhenti. Nanti sebentar lagi jadi rektor lagi, gitu. Jangan hanya satu periode. Satu periode itu tanda tidak sukses. Begitu. Tanda sukses itu kalau itu 2 periode. Apalagi Pak. Karena itu ya jangan berhenti. Nah, kalau Pak Rektor itu kan sudah jelas. Kalau ada kekurangan-kekurangan kan tinggal nambah. Daripada yang tidak jelas. Kalau cara yang pengalaman ya saya. Tapi kan tidak boleh. Tapi tidak boleh, kalau saya tidak boleh, gitu kan. Tinggal di yang kira-kira kemarin kurang-kurang itu Pak, itu lalu kemudian ditambal-tambal, gitu kan. Diteruskan aja sampai 2 periode, yang kurang-kurang ditambal-tambal, gitu kan. Dicari yang gesit-gesit. Tuh Pak Fatah tak titipkan jadi dekan. Jadi dekan jadi wakil rektor. Ada orang tidak. Jadi wakil rektor yang tidak ganggu itu kira-kira. Wakil rektor yang tidak mengganggu. Mungkin ada wakil rektor 5. Bagus, 3 warna-warni. Yang penting bersatu Pak Rektor. Saya itu ditunjukkan ada persatuan gitu aja saya sudah senang. Sudah gembira saya ini. Memang persatuan itu modal sebetulnya itu. Modal. Jadi itu ada maknanya. Yang namanya prasasti, yang namanya tower, yang namanya stempel, semua itu punya filosofis sebetulnya itu. Hanya seringkali ini tidak saya ceritakan, saya khawatir kalau didebat gitu loh, dijidal, karena kita ini suka jidal gitu kan, situ itu sebetulnya itu. Karena itu kalau sampean bisa ngomong semua kita ini tidak lihat orang itu dari mana, tapi lihat orang itu mau kemana.
Kalau zaman sekarang masih lihat orang itu siapa dari mana, itu jahiliyah sebetulnya. Itu jahiliyah. Jahiliyah itu lalu kemudian disatukan oleh Muhammad itu Ansor dan Muhajirin. Kalau Pak Haris di sini jangan Ansor Muhajirin, tapi Banser sama Pokam. Mana Pak Mujahidin? itu menjadi bagus, Ini jadi saya sedang Pak. Yang kedua ini juga penting. Saya ini sekaligus pamit Pak, karena 5 bulan yang akan datang saya pensiun. Jadi ini saya mungkin pertemuan yang terakhir dengan saya itu. Untung ada kegiatan ini, sehingga saya bisa pamit. Jadi saya ini 5 bulan yang akan datang itu saya pensiun, gitu kan? Pensiun. Dan saya kan sudah lama, saya ini sudah 40 tahun. 20 tahun saya dosen biasa karena saya ngurus di Muhammadiyah itu, jadi dekan, jadi wakil rektor 1, di situ kan 20 tahun saya Haris. Lalu kemudian di sini saya 16 tahun, mulai dari Stein. Saya ketua Stein yang pertama dan terakhir. Jadi kalau di sini ada ketua Stein Pak Bambang, ketuanya ya saya seumur hidup, karena hidupnya itu hanya 1 periode gitu kan. Itu ketuanya saya. Lalu setelah itu jadi rektor UIS, Universitas Islam Indonesia Sudan. Itu rektor partikelir. Karena waktu itu kan perubahan itu kan diresmikan Pak Wakil Presiden Sudan, Pak Presiden Indonesia. Tapi karena SK universitas itu ditandatangani Menteri Agama, dianggap tidak sah. Tapi sudah diresmikan oleh Wapres Sudan dan Indonesia gitu kan. Nah, karena itu belum ada SK Presiden, maka Menteri tidak memberi SK saya menjadi rektor. Akibatnya apa? Ya saya buat sendiri SK. Saya waktu itu lalu kemudian dipanggil ke Kementerian Agama. Sampai kalau kirim surat ke Dirjen, ke Sekjen, ke Menteri itu kok menyatakan rektor. Itu siapa yang angkat? Yang angkat ya Pak Menteri. Tapi karena Pak Menteri tidak angkat, maka lalu juga saya angkat sendiri. Lalu apa saya sah? Mau nyatanya orang juga mengatakan rektor. Lalu tunjangannya gimana? Aku tidak butuh tunjangan. Butuh saya itu agar universitas itu ada rektornya. Aduh, ngurus orang kayak gini. Akhirnya lalu agar saya ini kapok gitu kan. DP3 saya itu diturunkan Pak Bambang. Paling serendah-rendahnya, asfalas safi. Jadi di Departemen Agama ini DP3 yang paling rendah se-Indonesia sepanjang sejarah itu saya. Nah, itu. Sepanjang sejarah itu saya sebetulnya itu DP3 itu. Lalu kemudian oleh orang-orang Bimbaga Islam itu lalu diprotes, Pak Imam apa ndak protes sama rektor? Kan Pak Imam bagus, iya bagus. Lalu apa? Protes, nggak usah. Kalau diprotes nanti mereka itu lalu terganggu. Wong saya juga nggak perlu DP3 kok. Butuhku itu rektor, bilang gitu. Rektor tanpa gaji, kan gitu dulu itu. Nah, alhamdulillah ketika saya mau jadi pangkat 4I itu dinaikkan lagi, dikembalikan, sehingga ketika terakhir saya sudah tidak. Tapi waktu itu sebetulnya juga akan diprotes gitu kan, tarik bawah ke naik kan tinggi gitu kan, nggak boleh katanya naik berlipat-lipat itu tidak boleh. Ya naik tapi ini akhirnya yang sudah jadi itu disuruh Dadani memperbaiki. Nah, ketika saya datang menyerahkannya itu keliru gitu. Bukannya agak jelek ini, yang bagus tadi gitu. Akhirnya ribut. Setelah ribut lalu kemudian saya datang. Udahlah sekarang kalau memang berani ayo kita Pak Menteri, aku tak ngomong ya sesungguhnya bilang. Ya sudahlah kalau gitu tidak apa-apa gitu kan. Jadi saya DP3 saya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi gitu kan waktu itu. Lalu kemudian saya jadi
Rektor UIN ini itu berapa tahun itu? Semua 16 tahun Bapak-bapak. Saya kira di Indonesia itu yang paling lama memang saya. Tapi ini yang juga perlu saya sampaikan, betapapun UIN Malang ini persis yang dikatakan beliau tadi punya sejarah. Yang usul pertama kali menjadi universitas se-Indonesia itu adalah kita loh sebetulnya. Jadi kalau sekarang itu ada 17 UIN, yang usul pertama kali itu sebetulnya kita lah usul ya, bangsane Pak Fauzan itu, Mas Lutfi, Pak Muji mimpin, Pak Muhaimin itu memimpin buat itu berkas-berkas diajukan ke Jakarta pakai mobil, bahkan di tengah jalan kempes ya Pak mobilnya itu kehujanan, turun lapor sampai saya. Ya, sebab itu Pak Muji ini saksinya. Setelah di sana saya serahkan pada Pak Husni Rahim, Dirjen. Pak Husni lalu kemudian nelpon kepada si UIN Jakarta, dibilang apa ndak jadi UIN ini, Malang yang kecil aja ini proposalnya sudah jadi, sudah ke saya, dia bilang gitu. Jadi akhirnya lalu dia rupanya ngubungi apa itu Bapenas, apa itu Pak Muji itu bukan Bapenas, yang tukang perencanaan itu. Nah, datanglah Biro Perencanaan, yang lembaga perencanaan, bukan Departemen Agama, datang ke Malang. Untuk Bapenas itu datang ke Malang. Untuk apa? Untuk mempelajari proposal. Nah itu. Ternyata Bapenas itu adalah konsultannya YIN Jakarta. Jadi ditiru waktu itu. Kita ini ditiru, tapi tidak apa-apa, kita ini bagian ditiru, asalkan tidak bagian peniru gitu loh, menurut saya tidak apa-apa. Nah itu. Sehingga lalu kita ini memang yang pertama, walaupun kita ini sekolah tinggi. Lalu kemudian di Jakarta tahun 2002 menjadi UIN, kita tahun 2002 diresmikan menjadi UIS. Karena waktu itu kita lalu kita tahu bahwa Malang tidak disetujui, kita lalu menjalin kerjasama dengan Sudan. Jakarta diresmikan jadi UIN, kita diresmikan menjadi UIS, Universitas Islam Indonesia. Tapi lalu kemudian tidak resmi-resmi kan, secara legal ini tidak resmi-resmi, akhirnya saya dilecek, bukan Universitas Islam Indonesia Sudan, tapi Universitas Islam Imam Surahwo. Orang itu sukanya kan menghina-menghina begitu, biarin aja. Alhamdulillah tahun 2004 itu diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri karena waktu itu kan saya disuruh untuk membubarkan, untuk membatalkan. Saya bilang tidak mau membatalkan. Ini kan wakil presiden yang meresmikan, 2 wakil presiden lagi. Masa lalu kemudian saya membatalkan? Ya kalau memang mau dibatalkan, undang lagi wakil presiden Sudan dan Indonesia ke Malang khusus untuk membatalkan peresmiannya itu. Tidak ada yang bisa. Nah, kalau tidak bisa maka lalu jadikanlah UIN kan gitu. Sederhana sekali waktu itu, tapi lewat sebuah. Nah, tapi yang namanya kita ini kalau sampai di demo itu tidak usah takut. Memang sejak dulu ya di demo. Saya ini juga di demo kayak begitu. Itu tidak apa-apa om, itu memang langgangnya rektor itu ya begitu itu. Kadang-kadang kan hanya minta nasi bungkus. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Banyak kok yang dosen-dosen sini itu yang dulu itu demo itu ada itu sama itu. Masih begitu kira-kira. Tapi tidak apa-apa, dimaafkan saja, jangan itu didendam. Tidak boleh. Islam itu tidak boleh dendam. Islam itu tidak boleh dendam. Ingat saya Pak Farid Hafid ya. Tidak boleh. Memang itu kalau sekarang ada demo itu karena dulu gitu loh. Kita maklumi gitu ya. Kita maklumi. Jadi saya sudah lama, jadi sudah 40 tahun, 16 tahun, hampir 20 tahun memimpin. Usia saya sudah 70 gitu ya, 70 tahun. Di Januari nanti usia saya 70 tahun. Dan saya lihat itu ada kebanggaan saya senang
Pak Haris bisa mengumpulkan, menghargai sejarah, ini sudah bagus. Menghargai sejarah sudah bagus. Itu Pak Usman Mansur, itu beliau itu juga dekat sekali dengan saya gitu. Lalu kemudian Pak Maksum Umar, lalu Pak Anwar, Ibu Zuharini, Pak Jumran, itu dikumpulkan semua, sehingga ini jadi sebuah pilar. Kita ini sebetulnya dicontoh, kita ini dicontoh oleh perguruan tinggi Islam di Indonesia sebetulnya kita ini. Hanya mereka itu mau ngakui itu malu gitu loh, malu. Jadi dulu itu kalau sudah nyebut Jakarta, Jogja, Malang, Jakarta, Jogja, yang ini harus dipertahankan. Kuncinya adalah persatuan. Jangan ada lagi lalu kelompok mereka, kelompok kita semua kami lah, semua kami, hati ini yang disatukan itu. Dan kalau itu sebetulnya menjadi, pilihlah orang-orang yang sehat-sehat gitu kan, tempat ini gitu kan, yang tidak ngantukan misalnya gitu kan, yang punya semangat tinggi Pak. Ini milik umat, Kalau UIN Malang itu lalu tidak maju, yang gelo itu banyak orang, mulai dari Aceh sampai Papua. Karena Malang itu punya sejarah, karena itu harus dijaga. Pak Ruslan Lamba itu pesan sama saya, Pak Imam, sama memimpin itu bisa nyatukan, dan itu enak sekali dia bilang, nikmat kalau kita tidak memilah-milah. Karena itu kalau ketika saya memimpin lalu ada orang yang lalu kemudian ingin bercerai-berai, usir saja Pak dari kampus ini. Usir. Itu Pak Ruslan, usir. Lalu Pak Abu Bakar pesannya sebelum wafat itu pada saya adalah jangan menyederhanakan sholat. Jangan menyederhanakan sholat. Sholat itu penting. Kalau sholatnya itu sudah bagus, diterima, yang lain salah-salah seperti Pak Barisi, saya program serius itu tetap masuk surga kalau puasanya bagus, kalau salatnya bagus, itu kayak itu Pak Abu Bakar begitu itu. Jangan suka jamak, jangan kosor, dia bilang gitu. Jangan kosor, mampir di masjid, penting benar kencing sama sholat. Ya penting sholat. Kenapa kalau kencing lalu boleh turun, sedangkan kalau sholat lalu harus kosor, dia bilang begitu. Waktu itu saya tegur, loh Pak Abu Bakar Pak sudah jadi NU. Nah, sejak dulu ya begini, dia bilang, sejak dulu ya begini, gitu kan. Nah itu beberapa besar, jadi saya senang Pak, satu itu diresmikan menjadi nama itu untuk semua, karena panjang itu. Bukan lalu saya kepingin yang paling tinggi, bukan. Saya merasa sudah punya nama yang diberi oleh Pak Profesor Muji waktu memimpin itu, pohon ilmu di kampus 3 dan jangan dipotong. Memotong tanaman itu sama artinya dengan memotong nama saya. Itu kualat. Kalau sekarang itu hilang, tanam lagi. Untuk ganti yang dulu itu. Itu di depan kok, di depan gedung itu. Di depan gedung itu. Yang kedua, saya sudah usia 70, itu harus pensiun, karena itulah yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan ada yang baik, dan kalau ada yang baik, moga-moga itu bisa diteruskan. Dan manakala ada yang salah, dituduh salah, saya juga mau dihukum, malu dihukum saya itu, mau di penjara sana itu. Untuk Gus Is itu gerakan orang pada demo itu kan. Akhirnya lalu terselamatkan. Tapi ayolah kira-kira yang kurang baik, yang jelek-jelek itu kita lupakan. Yang bagus-bagus itu kita kenal, dan kemudian kita teruskan. Memang menjadi manusia itu susah. Manusia itu disebut di dalam Al-Quran itu ada 4 sebutan. Yang satu adalah Anas, yang kedua adalah Insan, yang ketiga adalah Al-Bashar, lalu Bani Adam. Sebutan-sebutan itu tidak ada yang menggembirakan, tidak ada yang menggembirakan. Coba kalau disebut anak insan, disebut insan itu sampai 78 kali, selalu digandengkan dengan hal yang bagus. Innal insana li rabbihi lakanu, manusia itu kepada
Tuhannya aja ikam, apalagi hanya kepada Mas Haris ini. Hanya saja ikam. Innal insana layak manusia itu berlebih-lebihan. Jadi kalau hanya sekedar rimunnya sama tingkatkan, itu juga ada reda. Itu layak Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu dalam keadaan keluh kesah. Dan dikasih jabatan, kok jabatan ini, kok hanya ketua program, padahal itu memang kuliko haluan. Lafi kusri selalu merugi, ladul munmubi dan sana ladul dolim yang nyata, dolu manjahula. Dolim dan jahil lagi gitu kan. Dolu menjahula, jidala, suka jidal, suka berdebat, rektor suka debat. Ya kalau mereka begitu ya memang kamu itu di Quran begitu gitu. Itu kufur nikmat. Manusia itu begitu, memang semua begitu. Ada 78. Yang disebut baik itu hanya satu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi segera diteruskan dengan summa radadna wa disebut dengan nafsu apa itu? Itu ada 240 kali di dalam Al-Qur'an itu. Disebut dengan an-nas itu 240 kali. Coba sampean perhatikan nanti di Quran. Seperti apa? Kalau disebut an-nas itu selalu digandengkan dengan jin. Maka para jina wang insa yuwas wisufi sudurinas minal. Jadi kita ini memang susah karena kita ini temannya jin. Jadi Pak Rektor, kalau sampean itu sulit mimpin ini, ya mimpin memang sulit temannya jin. Sulit. Coba mimpin Pak Fatah satu saja. Jadi sudah, makanya tidak apa-apa kita dari sekian banyak sebutan itu tidak ada yang digandengkan dengan jannah, itu tidak ada, hanya khusus. Ada enggak nanti Anas, Insan, Bani Adam, Al-Basar itu lalu gandengan dengan surga? Tidak ada. Karena itu memang manusia itu tidak ada yang nanti masuk surga, itu tidak ada sebetulnya. Manusia itu baru akan menjadi masuk surga kalau dia sudah mi'raj. Mi'raj kemana? Menjadi mukmin sebetulnya. Karena itulah maka kampus kita ini bagaimana bisa membuat mi'raj semua orang dari Anas, dari Al-Basar, dari apa namanya tadi insan itu menjadi mukmin. Inilah kampus kita ini seperti itu, Pak. Karena itu memang tidak sembarang orang bisa ada di kampus ini, kampus yang bisa memi'rajkan orang. Yang lalu kemudian kalau iman itu selalu digandengkan na'aman wa aminu sholihat, nanti janjinya adalah masuk surga. Tapi kalau masih insan, masih temannya jin, masih al-basar, itu tidak akan bisa. Nah inilah kampus kita ini sebetulnya mulia sekali, ngajak orang masuk surga. Bagaimana kita ngajak orang masuk surga kalau kita belum masuk surga terlebih dahulu? Bagaimana kita ngajak orang memi'rajkan menjadi mukmin kalau kita sendiri belum mukmin terlebih dahulu? Berat. Karena itulah maka diimami oleh Mas Haris ini, mudah-mudahan kita bisa mi'raj semuanya. Kita bisa selamat, kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah, dan yang paling penting bagaimana kita semua dikasihi dan disayang oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf terlalu panjang, tadi dibilang sepatah kata dua kata, enggak. Lalu hanya sepatah kata dua kata lebih baik tidak. Iya, panjangnya keras. Siapa yang kan walaupun saya sudah mau pensiun kan tidak ada berani berhentikan. Terima kasih, mohon maaf Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah penandatanganan prasasti oleh Rektor, disaksikan oleh para wakil Rektor dan tokoh yang namanya diabadikan atau perwakilan dari keluarga. Dipersilakan.
Di mana? Baik, saya sebutkan pemberian nama gedung dan bangunan di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Gedung ruang kuliah bersama diberikan nama Profesor Dr. Haji Muhammad Husnu SH. Pemberian nama gedung Fakultas Humaniora diberi nama Kiai Haji Usman Mansur. Pemberian nama gedung Micro Teaching FITK diberikan nama Dr. Andes Kiai Haji Mansur Umar. Pemberian nama gedung Poliklinik UMI diberikan nama Profesor Dr. Haji Zuhairini. Pemberian nama gedung kuliah B diberi nama dengan Dr. Andes Haji Muhammad Anwar SJ. Pemberian nama gedung Pusat Informasi diberi nama Dr. Andes Haji M. Zumarsyah Indar MED. Pemberian nama gedung C atau Pusat Bahasa oleh Profesor Dr. Haji Musyara Harjo MSI. Dan pemberian nama Menara atau Tower UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diberi nama dengan Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Oh ya ya. Ya, kelihatan ini itu. Sudah, Ibu agak ke sini. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penandatanganan prasasti oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pemberian nama gedung dan bangunan di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Berikutnya. Ambil foto dulu, Pak. Berikutnya. Pemberian nama Fakultas Humaniora oleh Kiai Haji Usman Mansur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu aja nanti. Betul dulu. Selanjutnya. Pemberian nama gedung Micro Teaching FITK oleh Dr. Andes Kiai Haji Maksud Umar. Bu Irma sudah Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini. Enggak. Yang mendampingi silakan. Selanjutnya. Pemberian nama gedung kuliah A oleh Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib. Sudah ambil ini ya. Tapi ada lagi. Foto dulu ya. Pemberian nama gedung Poliklinik UMI oleh Profesor Dr. Haji Zuhairini. Enggak sampai sudah Pak, kok diaturakan tentang dalam. Oh, oke. Tapi sebentar Pak, motor kiri mau. Panggil kiri. Saya sampaikan nanti. Iya, saya baru 69. Kalau Mas Rantes ini mungkin kenal Mas Rantes.
Pemberian nama gedung kuliah B oleh Dr. Andes Haji Muhammad Anwar SJ. Iya, terima. Wakilnya. Pemberian nama gedung pusat informasi oleh Dr. Andes Haji M. Sumarsya Indar MD. Pemberian nama gedung menara atau Tower UIN Maulana Malik Rahimalan oleh Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Paling tinggi, paling panjang, paling rapuh. Tapi ada permatanya, paling rapuh. Berarti itu ibu kaca. Satu lagi. Ya. Kayak gini. Ya, gitu aja. Barokah Pak Imam. Barokah Imam. Selanjutnya pemberian nama gedung C atau pusat bahasa oleh Profesor Dr. Haji Mujiar Harjo MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Biar bahasanya tambah maju. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari Profesor Dr. Haji Muhammad Husnu SH kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Rahimalan yang diberikan oleh perwakilan keluarga kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kami Profesor Husnu, salah seorang guru dosen yang sangat produktif untuk menulis artikel, makalah dan buku. Ada 250 buku yang diterbitkan dan sebagian saya serahkan ini buku yang dicetak setelah Bapak wafat. Jadi masih ada yang belum tercetak, ada sebagian ini yang sudah tercetak. Saya serahkan ini untuk ditarik di perpustakaan lain. Jika masih membutuhkan buku ini, silakan menghubungi kami atau Gus Dani di pesantren yang Assalamualaikum warahmatullahi Sudah. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama oleh Rektor UIN Maulana Malik Rahimalan didampingi para wakil rektor dan tokoh yang namanya diabadikan menjadi perwakilan atau perwakilan dari keluarga dalam acara peresmian pemberian nama gedung di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Rahimalan. Kami persilakan.